Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Sahabat Karis of Christ yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kembali bersama dengan saya, hambanya Pendeta Roy Lengkoan, dalam program Grace Everyday. Dan biarlah setiap hari, setiap saat kita menikmati anugerah yang besar daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini, mari kita melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikian kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara, di situasi dan kondisi hari-hari ini, apa yang sementara terjadi, kita mengerti dan kita tahu tidak ada satupun yang luput daripada pandangan dan pengawasan daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sulit, masa yang sukar. Semua yang terjadi, semua yang sementara dialami di hari-hari ini, itu tidak lepas daripada perkataan firman Tuhan. Semua yang disampaikan, semua telah terjadi sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, dalam bahasa Alkitab saya mengutip satu kata, berkata bahwa di masa sekarang ini ada kesukaran yang besar, ada kesusahan yang besar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan adanya situasi dan kondisi yang sementara terjadi, membuat manusia itu mengalami ketakutan yang luar biasa, mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Nah, wajar kita manusia mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, dan mengalami kecemasan dalam keadaan apa yang sementara kita gumuli dan kita hadapi. Tapi bukankah Alkitab berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, saya mau beritahu bahwa di dunia ini, kondisi yang sementara terjadi, ini menyatakan bahwa di mana kita tinggal di dunia ini tidak ada tempat yang benar-benar aman. Saat dunia tidak bisa memberi jawaban, saat dunia tidak dapat memberi kepastian dalam kondisi di hari-hari ini dengan adanya COVID-19, saya beritahu dan Alkitab berkata, Yesus hadir memberi jaminan bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Apa yang Alkitab katakan supaya kita tetap kuat dan kita tetap bertahan dan penuh pengharapan di dalam Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ternyata Tuhan mau supaya kita bersukacita. Pertama, bersukacita senantiasa. Senantiasa setiap waktu, dalam kondisi bagaimanapun, tetap bersukacita. Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11, Nabi Nehemia berkata bahwa sukacita yang datang daripada Tuhan, itulah perlindunganmu. Saudara yang diberkati, virus corona atau COVID-19 sampai hari ini belum ada obatnya. Bahkan belum ada vaksin yang ditemukan, belum ada antivirus yang didapat oleh para peneliti sampai hari ini. Berkata dalam Lukas pasal 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Alkitab menulis dan memberikan janji. Ada 365 kali kata jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas. Dan ini memberikan kepastian kepada setiap kita bahwa setiap hari ada janji Tuhan yang selalu menopang setiap kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, kata firman. Tahukah kita bahwa bersukacita adalah resep paling manjur dalam menghadapi masalah sakit penyakit? Bukankah sukacita itu yang datang daripada dalam hati kita dengan segenap hati, itu akan memperkuat imun tubuh kita? Ada satu yang namanya endorfin atau hormon yang ada di dalam tubuh kita. Hormon untuk kekebalan tubuh kita.
yang alamiah yang hanya dapat dihasilkan di waktu manusia itu bersukacita. Bukankah Tuhan berkata dalam firman-Nya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Janji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi bahagian setiap kita. Pagi ini tetap bersukacita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata dalam firman Tuhan ini, tetaplah berdoa. Mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita mengerjakan firman Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, tetaplah kita berdoa. Bukankah doa itu adalah nafas hidup orang percaya? Doa itu digambarkan sebagai pene halah Yahweh, atau membelai, mengusap wajah Tuhan. Doa juga dirangkai atau boleh dikatakan sama seperti halnya kita mencium anak, mencium wajahnya Tuhan. Jadi ada komunikasi. Ada komunikasi, kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Dia berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi ini? Dan ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk Anda lakukan. Anda ada di rumah, kita tetap stay di rumah. Mari lakukan hal-hal ini. Ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Tadi bersukacitalah, kemudian berdoalah, dan yang ketiga, yang terakhir, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebenarnya tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 berkata demikian, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Tuhan Bapa kita yang di sorga. Jadi tetap mengucap syukur. Segala sesuatu artinya, atau segala hal artinya, dalam semua kondisi dan situasi kita tetap mengucap syukur. Waktu kenyang, kita bersyukur. Waktu sehat, kita mengucap syukur. Di waktu kita pun dalam proses sakit, tetap kita mengucap syukur. Dalam waktu pun kita proses dalam keadaan lapar, kita tetap mengucap syukur. Di waktu usahamu mengalami keberkatan yang luar biasa, mengalami keuntungan yang hebat, maka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di waktu juga diizinkan kita mengalami kerugian yang besar, tetap mengucap syukur. Dalam segala hal, tetap mengucap syukur, maka kehidupan setiap kita akan menikmati hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, diberkati kami, setiap kami yang boleh menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang akan kami buat, apapun yang sedang kami gumuli, kami tahu tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang hebat itu akan selalu memegang dan akan menuntun setiap langkah kami dan membawa setiap kami kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Ini doa, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari nyanyikan bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku.